Perkenalkan, saya Ira Moktauli, mahasiswa dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta dengan NIK 23431. Video ini adalah tugas untuk mata kuliah pemetaan, GIS, dan aplikasi drone dengan dosen Bapak Arif Ika Uktoro, STP MSc IPU. Berikut adalah pemaparan dari tugas untuk ujian semester 2. Check it out. Baiklah, saya akan memaparkan penjelasan mengenai ICT dan juga drone. Yang pertama adalah perkembangan teknologi atau ICT yang sangat cepat. ICT atau Information dan Communication Technology itu awal mula itu diprakarsai oleh Alexander Graham Bell melalui penemuannya telepon. Dari penemuan itu mulai berkembang ke pengadaan jaringan komunikasi dan kabel. Lalu berkembang lagi ke pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Lalu jaringan infrastruktur masif pertama global. Berikutnya adalah pada awal abad 20-an atau 1910 sampai 20-an, perkembangan ICT atau Information and Communication Technology dimulai dari transmisi suara tanpa kabel atau radio AM. Lalu lanjut ke tahun 1940-an yaitu transmisi audio visual tanpa kabel, itu mulai ada diciptakan. Lanjut berkembang pesat berbasis internet dan juga elektronik seperti telepon, komputer, dan lain-lain. Lalu GIS berkembang sejalan dengan perkembangan Information and Communication Technology atau ICT. GIS atau Geographic Information System itu adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau info geografis. Tujuan dari GIS yaitu untuk mengefisiensikan pengolahan data yang berorientasi pada geografis dan kemampuan overlay peta. Sejalan dengan ICT, karena berbasis yang maksud saya adalah perkembangan GIS ini sejalan dengan ICT atau Information Communication and Technology karena berbasis komputer. Jadi GIS ini dia berbasis komputer yang merupakan bagian dari ICT. Jadi semakin berkembang ICT, maka GIS yang pertama adalah maka akan semakin mudah diperbaharui dan memperbaiki peta. Lalu lanjut lagi, mampu menghasilkan produk grafis yang sesuai dengan pengguna. Semakin tinggi perkembangan teknologi dan komunikasi dan informasi, semakin juga mampu menghasilkan produk grafis yang sesuai dengan pengguna. Lalu manfaatnya lagi adalah mampu untuk mengintegrasikan berbagai data termasuk data digital dan remote sensing. Yang berikutnya adalah pemanfaatan teknologi komputer yang semakin massal dan mudah. Jadi semakin tinggi ICT, semakin berkembang pesat ICT, maka untuk pemanfaatan teknologi komputer maka akan semakin massal dan mudah untuk tujuan GIS. Yang terakhir adalah harganya jadi lebih terjangkau. Berikutnya adalah drone adalah bagian dari input data dalam GIS. Alat-alat yang digunakan untuk dasar input data dalam GIS juga mengalami perkembangan, mulai dari meteran, kompas, klinometer, theodolit, waterpass, GPS, total station, hingga yang terakhir adalah drone. Drone atau UAV yaitu Unmanned Aerial Vehicle, mesin terbang atau pesawat tanpa awak yang dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh pilot dengan menggunakan remote control.
atau mampu mengendalikan sendiri. Penggunaan drone ini memiliki keunggulan, yaitu memberi kemudahan bagi pengguna untuk meninjau area tertentu, terutama yang sulit dijangkau oleh manusia. Yang berikutnya adalah drone ini lebih cepat dan lebih mudah, serta pastinya lebih hemat biaya. Itulah pentingnya drone bagian dari input data dalam GIS. Yang berikutnya adalah drone untuk membantu manajemen perkebunan kelapa sawit. Penggunaan drone di perkebunan kelapa sawit juga berkembang pesat. Mulai dari yang pertama adalah kita mulai dari awal, yaitu perencanaan dan persiapan lahan. Apa yang digunakan itu drone di sana gunanya? Yang pertama adalah untuk menghasilkan peta blok, peta topografi, peta tanaman, dan lain-lain. Jadi drone itu fungsinya untuk di perencanaan dan persiapan lahan itu adalah untuk identifikasi lahan, mulai dari luas lahan, batas kerja, identifikasi vegetasi areal, tanaman-tanaman yang sebelum kita tanami dengan sawit, juga untuk analisa topografi, perencanaan lokasi bibitan, dan perencanaan jalan menuju akses keluar kebun. Itu sangat penting. Jadi penggunaan drone ini sangat penting dan juga sangat efisien. Lalu yang berikutnya adalah fungsi drone di perkebunan kelapa sawit adalah untuk pemeliharaan kebun. Drone untuk pengendalian gulma atau semprot, piringan, dan pasal pikul. Ini sudah digunakan di beberapa kebun di Sinarmas dan juga di perusahaan-perusahaan lain karena lebih efektif dan juga lebih optimal. Lalu berikutnya penggunaan drone itu untuk sensus pohon. Hasil data yang dihasilkan oleh drone untuk sensus pohon itu lebih baik juga tampilannya dan juga untuk lebih akurat juga, serta lebih hemat dibandingkan dengan manual. Serta perbandingan hematnya ini sangat tinggi ya, sangat besar. Kalau untuk memakai drone itu bisa ditekan biaya sampai sekitar 8.000 per hektar. Sedangkan dengan menggunakan manual atau langsung sensus orang manusia itu bisa 56.000 per hektar. Bahkan untuk saat ini bisa sampai 140.000, sama dengan 1 HK itu untuk per orangnya, per hektarnya. Jadi sangat-sangat efisien untuk menggunakan drone. Selanjutnya adalah penggunaan drone untuk pemupukan. Nah, drone mulai digunakan di perkebunan untuk pemupukan, untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan juga lebih cepat. Yang berikutnya adalah untuk pengendalian OPT. OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman. Ini terbagi dua, ada hama dan juga ada penyakit. Nah, penggunaan drone ini mulai dikembangkan untuk merambah ke pengendalian OPT, yaitu untuk dengan penyemprotan insektisida menggunakan drone. Karena apa? Karena lebih optimal sehingga tidak merusak tanaman juga dan juga pastinya lebih hemat. Yang berikutnya adalah manajemen replanting. Manajemen replanting, apalagi ini yang terakhir untuk perkebunan kelapa sawit menggunakan drone ini, untuk salah satunya adalah untuk mengetahui lokasi bibitan, untuk mengetahui luas area lahan, topografi, ketersediaan air dan jalur akses kendaraan, perencanaan untuk areal tanam selanjutnya. Begitulah fungsi drone untuk membantu manajemen perkebunan kelapa sawit. Demikian pemaparan saya untuk tugas mata kuliah pemetaan, GIS, dan aplikasi drone. Saya Irham Oktauli, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.